Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kalau kita melihat agama-agama yang berkembang di dunia modern saat ini, kita akan menemukan ada beberapa kredo yang sama dan diulang-ulang. Bahkan ketika ajaran agama itu berbeda satu sama lain terkait dengan akhirat, konsep ketuhanan, konsep kehidupan, dan sebagainya, beberapa hal nampaknya sama. Misalkan, nomor satu itu adalah bahwa mereka semua menceritakan bahwa di masa yang sangat lampau ada seorang suci yang mengubah kegelapan menjadi terang benderang cahaya. Dia adalah pembaharu, dia adalah orang yang membawa manusia ke dalam zaman yang lebih terang. Begitu, itu yang pertama. Figur yang dimaksud itu kita bisa sebut sebagai Nabi Muhammad atau Yesus Kristus atau Siddhartha Gautama atau Krishna, Risi Vyasa, dan lain sebagainya. Ceritanya selalu sama. Kemudian yang kedua, narasinya itu adalah bahwa seiring perkembangan zaman, manusia semakin tidak bermoral, semakin tidak mengingat dan tidak mengamalkan ajaran-ajaran dari orang suci itu. Jadi semakin jauh jaraknya dari orang suci itu, maka orang-orang menjadi semakin biadab, semakin hancur etikanya dan lain sebagainya. Dalam tradisi Buddha misalkan disebutkan bahwa 5.000 tahun setelah Siddhartha wafat, itu ajaran Buddha tidak akan dikenal lagi gitu. Atau misalkan dalam Islam ada akhir zaman gitu, di mana manusia menjadi semakin koyak imannya gitu. Atau misalkan dalam ajaran agama yang lain, misalkan dalam Hindu itu sekarang itu disebut sebagai zaman Kali Yuga gitu, zaman yang benar-benar carut marut dan sebagainya. Jadi itu kesamaan yang kedua. Kemudian kesamaan yang ketiga adalah bahwa dalam narasi itu selalu digambarkan bahwa ada sejumput orang yang tetap akan berhasil dalam keimanannya, dan kemudian mereka bahkan balik melawan, dan akhirnya terjadi perang akhir zaman, perang penentuan, final battle antara kebaikan dan kejahatan. Dan kemudian biasanya dalam cerita itu muncullah Mesias gitu ya. Nah, jadi dalam Buddha, dalam Hindu itu selalu ada tokoh yang akhirnya akan memimpin final battle itu gitu. Yang semacam itu. Atau misalkan Buddha kan ada Maitreya gitu ya. Kemudian ada Kalki Avatar di Hindu ya. Yang Kristen tentu saja ada Yesus Kristus dan sebagainya. Dan pada akhirnya setelah itu terjadi, maka dunia akan hancur lebur tetapi dipulihkan kembali. Apokalipto. Nah, kesamaan-kesamaan ini cukup unik. Tetapi yang akan kita garis bawahi di sini sebenarnya bukan 4 kredo yang tadi itu. Nanti pada kesempatan lain kita akan bahas itu. Cuman pertanyaannya yang terakhir itu adalah soal akhir zaman akan terjadi perang besar. Nah, ini semuanya kan kompak. Nah, kemudian kemarin ada seorang saintis yang terkemuka, Albert Einstein, yang mengatakan bahwa perang akhir itu memang akan terjadi, perang akhir zaman itu akan terjadi. Yaitu apa? Perang nuklir, di mana itu disebutnya sebagai perang dunia ketiga. Sedangkan perang berikutnya, kata Einstein, saya tidak tahu apa yang akan digunakan di perang dunia ketiga. Tapi yang pastinya adalah perang dunia keempat itu adalah perang hanya menggunakan batu dan tongkat saja. Dan ini kemudian oleh sebagian kalangan agamawan diamini, diyakini, bahkan dijadikan sebagai sebuah dalil bahwa nanti di akhir zaman manusia itu sudah koyak, peradabannya juga sudah hancur, sehingga kalaupun terjadi perang maka akan hanya menggunakan alat-alat yang paling tradisional. Apakah ini benar dan apakah ini adalah sesuatu yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Agustus tahun 1939, Albert Einstein mengirimkan surat kepada Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Franklin Delano Roosevelt. Surat itu 2 lembar dan isinya kurang lebih adalah seperti ini. Pak Roosevelt, punten, saya mohon maaf, tetapi sejauh yang saya ketahui sekarang, Jerman sedang mengembangkan sebuah teknologi senjata dengan prinsip reaksi fusi berantai, dan itu sebenarnya diambil dari teori saya tentang relativitas khusus yang disalahgunakan untuk menciptakan bom, dan ini adalah bom atom atau bom nuklir. Seandainya Hitler benar-benar bisa memiliki bom atom ini, maka dipastikan siapapun yang menjadi musuh Jerman itu pasti akan luluh lantak, hancur berantakan, tidak bersisa. Karena ini adalah bom terkuat yang bisa dibuat oleh manusia, kata Einstein seperti itu. Menanggapi surat Einstein itu, Franklin Delano Roosevelt langsung kaget dan panik.
Ini yang ngomongnya Einstein, ya kita nggak mungkin mengabaikan Einstein kalau dia lagi ngomong tuh. Nah, jadi apa yang dia lakukan? Dia kumpulkan teman-temannya, ada Inggris, ada Kanada, kan ada Kanada, kumpulkan di situ. Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya dari pertemuan itu muncullah sebuah proyek yang dikenal sebagai Project Manhattan. Ini adalah proyek skala besar pertama yang dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana Project Manhattan ini adalah upayanya, targetnya untuk mengimbangi dan mendahului Jerman untuk mengembangkan bom atom. Kalau mungkin, ciptakan bom atom lebih dulu sebelum Jerman melakukannya, lalu bom atom Jerman itu sebelum dia benar-benar memilikinya. Makanya sejak saat itulah terjadi perlombaan besar-besaran antara Jerman dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada untuk membuat bom atom. Disitulah kemudian Einstein ketahuan, duduk merenung di pojok sambil nangis-nangis. Ini kesalahan saya yang kedua. Sayalah yang telah mengeluarkan jin dari botolnya. Jadi kesalahan saya yang pertama adalah teori relativitas yang saya buat itu digunakan secara teoritis untuk menggunakan senjata pemusnah massal. Yang kedua adalah surat saya kepada Roosevelt justru akan membuat bom atom itu diciptakan dalam skala yang lebih besar, lebih luas, lebih banyak di masa yang akan datang. Maka dalam konteks inilah Einstein kemudian mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga itu saya gak tahu gimana wujudnya, tetapi Perang Dunia Keempat pasti menggunakan kayu dan batu saja. Ya, maksudnya adalah peradaban manusia sudah musnah karena Einstein meyakini bahwa bom atom akan digunakan dalam Perang Dunia Ketiga. Dan dalam konteks itu pada waktu itu pada tahun 1939 di puncak Perang Dunia Kedua gitu. Kita tidak berbicara dulu tentang teori, kita sekarang sudah dibuai dengan pengetahuan paling dasar bahwa akhir dari Perang Dunia Kedua adalah ketika Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Harus digarisbawahi bahwa bom atom yang dijatuhkan ke sana itu adalah prototipe versi paling awal, paling jelek, paling tidak destruktif, paling damage-nya lemah. Jadi damage yang paling lemah aja bisa menghabisi sebuah kota. Apalagi kalau misalkan kita melihat hulu ledak nuklir yang dibuat di zaman modern. Itu gila aja. Apakah Baraya bisa membayangkannya? Einstein pada waktu itu mungkin bisa membayangkannya, tetapi dia tidak tahu. Karena dia meninggal pada tahun 1955. Di tahun 1955 itu, Jerman memang benar-benar tidak memiliki hulu ledak nuklir karena kalah perang. Tetapi Amerika Serikat memiliki 1000 hulu ledak nuklir. 5 tahun kemudian, pada tahun 1960, Uni Soviet itu mulai menyusul Amerika Serikat untuk membuat puluhan hulu ledak nuklir. Dan pada akhirnya, pada tahun 1985, Uni Soviet itu memiliki sekitar, tebak, 40.000 hulu ledak nuklir. Amerika Serikat memiliki sekitar 30.000 hulu ledak nuklir. Jadi kalau misalkan disatuin dengan negara-negara yang lain, itu sudah sudah banyak sekali hulu ledak nuklir. Bayangkan sekali lagi ya, satu bom nuklir dengan damage paling lemah sekalipun itu menghancurkan sebuah kota. Bayangkan kalau misalkan bom nuklir dalam skala yang penuh. Dan bayangkan pula kalau itu diledakkan bersama-sama sekaligus. Itu dijamin akan menghasilkan musim dingin nuklir di seluruh dunia yang impact-nya setidak-tidaknya akan memusnahkan 95% populasi manusia global. Dan inilah yang membuat wajar kalau orang-orang di seluruh dunia pada waktu itu menjadi panik dan ketakutan. Karena perang nuklir bisa saja terjadi kapan saja dan bisa disebabkan oleh sesuatu yang sangat sepele. Apalagi ketika terjadi krisis Kuba. Bayangkan Baraya, pada waktu itu hulu-hulu ledak nuklir itu sudah mengarah tepat, moncongnya itu sudah tepat on target pada lokasi-lokasi musuh. Jadi Amerika Serikat sudah ngeceng wilayah-wilayah Rusia, Uni Soviet sudah mengeceng wilayah-wilayah Amerika Serikat di Kuba bahkan gitu ya, dan lain sebagainya. Itu ngeri. Makanya kalau misalkan Baraya melihat betapa ketakutannya masyarakat dunia pada waktu itu terkait dengan perang nuklir, Baraya bisa melihat bahwa dalam hal ini Amerika Serikat gitu ya, kebudayaannya itu benar-benar bergolak di Amerika Serikat itu karena ekspresi dari rasa takut. Misalkan tahun 60-an itu muncul kelompok namanya kelompok hippies. Jadi hippies itu love, peace, and freedom, yang
bajunya aneh-aneh, dandanannya aneh-aneh, yang ayo kita melakukan kebebasan apa segala rupa. Jadi kelompok masyarakat yang seperti itu muncul karena ketakutan yang sangat luar biasa terhadap serangan nuklir gitu. Begitupun misalkan yang Baraya juga bisa cek bahwa di tahun 60-an sampai tahun 80-an itu ada revolusi seksual di Amerika Serikat, di mana seks bebas sudah mulai dikampanyekan, kemudian LGBTQ itu sudah mendapatkan penguat akademik, kemudian juga orang-orang sudah diwajarkan untuk tampil telanjang dan menggunakan pakaian sehari-hari yang sangat minim dan sebagainya. Itu juga muncul revolusi seks di Amerika Serikat gitu ya. Kemudian pada waktu itu juga gelombang rasa takut mengakibatkan munculnya sekte-sekte atau aliran-aliran yang aneh gitu. Dalam sekte agama Amerika Serikat itu banyak pada waktu itu. Ditambah lagi misalkan sekte-sekte sains palsu, kayak misalkan bumi datar. Bumi datar itu baru muncul ya sebenarnya dari tahun 1800-an, tapi udah mati sebenarnya, udah lama mati. Nah, itu muncul lagi tahun 1960-an gitu ya. Kemudian perdukunan kayak misalkan indigo. Di Indonesia tuh indigo tuh baru muncul sekarang gitu ya, ada istilah-istilah indigo. Padahal istilah indigo itu muncul di Amerika Serikat, di Eropa itu sekitar tahun 60-an juga. Dan itu sebenarnya adalah wujud dari rasa takut. Jadi orang-orang karena takut pada realitas gitu, jadi masuk ke alam mistik gitu, masuk ke dalam alam-alam yang menenangkan hati mereka gitu. Jadi ini ada warna auranya ini ungu, warna auranya emas, warna auranya merah dan sebagainya. Itu pada waktu itu gitu. Indonesia sekarang ngikut-ngikut gitu ya. Kemudian misalkan muncul juga teori-teori alternatif di dunia sains, misalkan cerita tentang segitiga Bermuda, bahwa di sana ada pusaran airnya, ada gas metadanya, ada gerbang dimensinya. Kemudian muncul dikaitkan dengan UFO, dikaitkan juga dengan Atlantis, dan Atlantis dan Lemuria itu juga muncul di Amerika Serikat itu tahun 1960 sampai 1980-an. Lengkap dengan cerita-cerita peradaban kuno, peradaban alien dan sebagainya. Jadi Amerika Serikat pada waktu itu mengalami booming yang luar biasa, dan pada waktu itu memang generasi baby boomer gitu ya. Nah, mengalami booming budaya yang luar biasa karena upaya masyarakat beradaptasi terhadap teror dan ketakutan dari kemungkinan yang akan terjadi kalau satu huldak nuklir diluncurkan. Begitu. Tetapi setelah ditunggu-tunggu, perangnya kok gak terjadi-jadi ya. Ternyata memang tidak terjadi sampai sejauh ini ya, sampai video ini dibuat, ternyata perangnya tidak terjadi, alhamdulillah. Nah, kenapa perang itu tidak terjadi? Karena yang pertama, muncul stalemate. Stalemate itu adalah kondisi di mana pihak-pihak yang berseteru tidak mau melanjutkan perseteruan karena masing-masing pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Jadi Rusia atau Uni Soviet pengen menghancurkan Amerika Serikat, tetapi konsekuensinya kan mereka juga akan dihancurkan dengan nuklir. Jadi ya udahlah, daripada kayak gitu kita damai aja gitu. Makanya pada waktu itu Amerika Serikat dan Soviet bersepakat untuk menurunkan tensi, mendinginkan dunia. Bagaimana caranya masing-masing negara itu mencoba untuk menghancurkan huldak nuklirnya sendiri-sendiri. Sehingga seperti yang kita lihat sekarang, Amerika Serikat hanya memiliki sekitar 5 ribuan huldak nuklir, Rusia hanya memiliki sekitar 6 ribuan huldak nuklir, dan lain sebagainya gitu. Nah, pada akhirnya orang-orang juga menyadari bahwa ternyata ending dari perseteruan tidak harus perang. Jadi perang itu ternyata adalah milik orang-orang barbar, milik orang masa lalu. Sedangkan orang-orang di dunia modern lebih bisa mengakomodasi atau menciptakan sebuah akomodasi untuk menghentikan konflik. Jadi misalkan kalau Amerika Serikat dengan Cina bersetegang, perangnya perang ekonomi, perang dagang, tidak perang militer. Kalau misalkan Indonesia bersitegang dengan Indonesia, misalkan ya Indonesianya aja yang dikibulin, nggak usah datangkan pasukan nyerang ke sini gitu, dan lain sebagainya. Nah, ternyata orang-orang modern menemukan banyak sekali cara untuk bisa menghentikan perang. Akhirnya orang-orang reda. Gitu. Ada yang berpikiran seperti itu. Bahkan kemudian ada sebagian ilmuwan yang mencoba untuk menjadi sangat optimis walaupun kurang realistis bahwa perang dunia ketiga tidak akan terjadi sampai kapanpun karena manusia sudah bisa mengatasi masalah-masalah dan sudah bisa menyelesaikan konflik dengan diri mereka sendiri dengan penyelesaian yang bisa mereka ciptakan sendiri gitu. Nah, tapi ada juga memang ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan itu nonsense, bohong. Ancaman perang itu tidak akan pernah hilang. Selama manusia masih punya akal pikiran, punya nafsu dan kebinatangan, maka dia bisa aja memicu perang. Dan bohong juga kalau misalkan dikatakan perang nuklir tidak akan terjadi.
kita bisa mengatakan perang nuklir tidak akan terjadi kalau tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak punya nuklir. Baru bisa kita ngomong kayak gitu. Tetapi kan pada faktanya kita memiliki ribuan huludak nuklir sampai sekarang. Bukan hanya Amerika Serikat dan Rusia, tetapi ada Cina, ada Israel, ada Inggris, ada negara-negara yang lain juga di seluruh dunia. Nah, ini kan sebenarnya naif kalau misalkan kita mengatakan bahwa perang nuklir itu tidak akan terjadi. Gitu. Nah, jadi yang sebenarnya itu terjadi kayak gimana? Ya, kita tidak tahu ke depannya. Cuman nah ini sekelompok kaum muslimin khususnya di Indonesia itu banyak yang sudah putus asa dan putus harapan, sehingga cerita tentang perang nuklir dan sesudahnya yang dikutipkan melalui Einstein itu mereka harapkan. Jadi bahwa di akhir zaman nanti perang itu akan menggunakan tongkat dan batu. Baraya silahkan cek misalkan perang akhir zaman menggunakan tongkat dan batu misalkan itu di Google gitu ya. Itu pasti yang nulisnya itu adalah orang-orang Islam gitu yang berharap bahwa ya memang perang di akhir zaman akan menjadi seperti itu. Kenapa mereka menuliskannya seperti itu? Karena mereka putus asa. Jadi mereka melihat bahwa peradaban Islam sekarang tertinggal, peradaban Islam sekarang ditertawakan. Sekarang dimanapun di seluruh dunia, kalau ada kaum muslimin berperang dengan negara yang lain, itu pasti kalah. Itu pasti. Jadi di Israel lawan Palestina, kan misalkan Palestinanya kemarin kalah. Ngelawan Suriah, Suriahnya kalah. Ngelawan Lebanon, Lebanonnya kalah. Kemudian Amerika Serikat dulu ngelawan Irak, Iraknya kalah. Ngelawan Afghanistan, Afghanistannya kalah. Jadi di seluruh dunia sekarang kalau ada perang, kaum muslimin pasti yang dikalahkannya gitu. Nah, karena kaum muslimin sekarang itu sudah putus asa, dan keputusasaan itu tidak bisa mereka jawab, akhirnya mereka berpikir nanti perang akhir zaman itu untuk menghibur diri mereka. Nanti perang akhir zaman itu sudah tidak ada teknologi, sudah punah. Jadi kita menggunakan tongkat dan batu. Karena mereka mengira hanya dengan cara seperti itulah mereka bisa menang perang gitu. Padahal ya enggak juga kalau misalkan mentalnya tetap mental batu, sedangkan orang Amerika Serikat yang sudah kehabisan seluruh teknologinya, tapi kalau misalkan masih memiliki teknologi modern, masih memiliki mental modern, ya mereka juga tetap menang gitu. Tapi ini sebenarnya adalah wujud dari kekecewaan dan rasa takut, inferioritas, dan insekuritas kaum muslimin terhadap apa yang terjadi di zaman sekarang gitu. Bukan hanya soal perang nanti hanya menggunakan tongkat dan batu, tapi mereka itu sekarang sudah kehilangan orientasi. Mereka suka bilang, kalau sekarang kita bingung apa yang harus kita mulai dari mana untuk perbaikan, maka perbaikilah sholatmu dulu. Nah gitu, itu kan sebenarnya keputusasaan gitu. Jadi kalau misalkan kamu punya banyak hutang, apa yang harus kamu lakukan? Baca doa ini sekian-sekian, maka hutang kamu akan hilang. Gitu kan? Kaum muslimin sekarang itu mikirnya gitu. Kalau misalkan pengen kaya, wirid ini 1000 kali sehari di pagi hari sebelum mandi dan sesudah misalkan. Itu dibacakan yang seperti itu. Padahal kan kalau misalkan kita mau gitu ya, mau memperbaiki diri, kalau memang mau kaya, ya udah kita belajar bagaimana caranya jadi kaya, kemudian perbaiki mentalitas kita, kemudian perbaiki ini dan itu, upayakan memiliki aset dan sebagainya kan gitu. Kalau misalkan kita tidak mau berhutang, ya jangan ngutang gitu dan lain sebagainya. Tapi kan kita menjadi semakin kesini tuh semakin irasional, semakin jauh gitu. Jadi peradaban Islam ya semakin jauh tertinggal juga gitu, karena semakin kita tertinggal membuat kita putus asa dan akhirnya coba kenapa Baraya misalkan nggak lihat Cina gitu. Cina itu kan dulu tertinggal juga sama Amerika Serikat, sama Jepang diketawain. Tapi kan mereka berhasil berubah gitu. Nah kita mah nggak mau berubah, kita mah mau menyalahin pihak lain, udah nyalahin pihak lain, kemudian ya kita mah ini sudah akhir zaman, dah gimana lagi, dah ini mah peradaban mah dipergulirkan, ini mah sudah takdir, kekalahan kita mah sudah takdir, bla 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 kayak gitulah. Nah, jadi akhirnya narasinya apa? Narasinya jadi seakan-akan apa yang digambarkan oleh Einstein dengan Islam itu sama, bahwa nanti di akhir zaman terjadi perang. Kan dalam Islam memang ada cerita perang akhir zaman itu menggunakan batu gitu dan tongkat dan pedang dan kuda dan sebagainya gitu. Tapi kan nggak harus dihafal secara harfiah seperti itu. Cuman kaum muslimin memikirkannya gitu karena mereka sudah putus harapan. Oke, Baraya itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.